Hai netizensuara.com, balik lagi di Throwback Crime yang akan membahas dan mengulas kasus-kasus kriminal yang pernah terjadi di Indonesia. Bareng gue, Sylvie Damani. Pada episode kali ini, gue akan membahas kasus predator anak jalanan, yakni Robot Gedek alias Siswanto. Tapi sebelum gue bahas lebih lanjut kasus ini, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe video ini. Tahun 1996 silam, publik dihebohkan dengan kasus pembunuhan dan sodomi terhadap belasan anak. Tepatnya anak jalanan, yang dilakukan oleh Robot Gedek atau Siswanto. Robot Gedek melakukan aksinya pada rentang waktu tahun 1994 sampai 1996. Dari rentang waktu 1994 atau 1996, ditemukan 8 anak jalanan yang menjadi korban pembunuhan. Para korban bocah itu ditemukan di kawasan eks Bandara Kemayoran dan sebagian ditemukan di kawasan Pondok Kopi, Jakarta Timur. Dari korban-korban yang ditemukan, terdapat bekas jeratan di leher, sayatan di perut, dan di anusnya terdapat luka akibat benda tumpul. Awalnya nih, polisi menduga kalau pelakunya adalah kalangan menengah yang menculik korban. Menyekapnya hingga menyodomi anak-anak jalanan. Namun setelah diselidiki, pelaku ternyata merupakan orang yang dikenali korban dan diduga dari kalangan yang sama seperti pemulung dan tunawisma dewasa. Jadi polisi sempat kewalahan mengusut kasus ini. Hingga akhirnya pas polisi menemukan korban ke-8 yang bernama Kasikin dan mendapat keterangan beberapa saksi dan mengerucut ke nama Robot Gedek. Polisi pun melakukan pencarian di Jakarta, namun Robot Gedek gak berhasil ditemuin. Polisi mendapatkan informasi bahwa Robot Gedek ini udah pulang kampung ke Ketandan Batang, Jawa Tengah. Lalu polisi menangkap Robot Gedek saat tengah mengemis di stasiun kereta api, tepatnya di Tegal, 27 Juli 1996. Tapi awalnya polisi kayak ragu gitu guys. Apalagi fisiknya itu nggak kelihatan kayak seorang pembunuh lah. Posturnya pendek, kurus, badannya sedikit membungkuk, dan kalau berjalan kakinya kayak agak pincang sebelah gitu. Kepalanya sering menggeleng-geleng tanpa sebab. Oleh karena itu, ia dipanggil Robot Gedek. Dari pengakuan Robot Gedek, polisi kaget bahwa Robot Gedek telah menyodomi 12 anak jalanan. Gak hanya melakukan sodomi nih, Robot Gedek juga melakukan pembunuhan dengan cara mutilasi untuk menghilangkan jejak. Perbuatan keji itu dilakukan Robot Gedek di Jakarta, Pekalongan, dan Kroya. Dari 12 korban, 8 mayat ditemukan, tapi sisanya nggak bisa dilacak guys. Jadi polisi ketika itu menemukan sidik jari yang ada di pisau cutter, dan sperma Robot Gedek ditemukan di tempat kejadian perkara atau TKP. Saat rekonstruksi dilakukan, Robot Gedek ini ngaku kalau melakukan pembunuhan di bawah pohon besar. Jadi si Robot Gedek ini mulanya mencabuli anak jalanan. Usai mencabuli, Robot Gedek ini membunuh anak jalanan itu. Sumpah guys, ini sadis banget sih. Emang psikopatnya. Dan yang lebih sadisnya lagi, Robot Gedek ini memutilasi korban-korbannya. Dan alasannya tuh bener-bener aneh guys. Si Robot Gedek ini mencabuli dan membunuh merasakan nafsu dan sensasi tersendiri. Jadi pas ngebunuh dan memutilasi korban, Robot Gedek ini katanya tuh kayak lagi motong ayam guys. Ya ampun Laura,
Ini orang bukan ayam, bener-bener deh, benci banget sih. Lalu nih guys, si robot gedek ini juga sampai minum darah korban. Minum darah guys. Nah, pengakuan si robot gedek, dia bilang kalau habis minum darah, katanya tubuhnya kembali segar. Bahkan, dari laporan majalah Gatra, robot gedek ngaku lega dan pengen lagi. Setelah itu, wis pokoknya lega aja terus pengen lagi. Ini kata robot gedek yang dikutip dari majalah Gatra yang berjudul Awas Pemangsa Bocah. Singkat cerita, robot gedek ini divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 21 Mei 1997. Robot gedek lalu dijebloskan ke LP Cipinang di Jakarta Timur. Dan setelah itu dipindahkan ke LP Nusa Kambangan Cilacap, Jawa Tengah pada tahun 1999. Si robot gedek ini melalui kuasa hukumnya, Febri Firmansyah, sempat mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta hingga kasasi Mahkamah Agung. Namun ternyata MA menolak kasasinya. Robot gedek mengalami serangan jantung pada 25 Maret 2007 dan sempat dirawat di LP Batu. Kondisi robot gedek semakin parah dan dilarikan ke RS daerah Cilacap, Jawa Tengah. Keesokan harinya, robot gedek meninggal dunia pada 26 Maret 2007, tepatnya pukul 13.45 WIB. Lalu jenazah robot gedek dimakamkan di TPU Desa Beji, Kecamatan Tulis, Batang, Jawa Tengah. Itu dia guys cerita soal robot gedek yang membuat gempar.